Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Banyak Bahas, channel yang fokus mengulas edukasi, motivasi, dan pengembangan diri. Dan di video kali ini kita akan fokus membahas soal RTP atau RTP. Dari mulai definisi, praktek, serta apa aja logika janggal yang ada dalam sistem RTP ini. Dan berhubung ngobrolin RTP itu agak belibet, juga agak muter-muter, jadi silahkan teman-teman nyalakan rokoknya, siapkan kopinya, mari kita ngobrol-ngobrol santai. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau minta maaf dulu kalau misalkan banyak noise karena dibuat videonya siang hari dan karena alatnya juga seada-adanya, tapi it's okay lah, yang penting obrolan kita nyambung soal RTP tadi. Langsung aja, sebenarnya apa itu RTP? Dan sebetulnya juga gue yakin bahwa teman-teman semuanya sebagian mungkin udah tahu apa itu RTP ya. RTP atau RTP, RTP atau RTP adalah singkatan dari Return to Player, yang artinya sesuatu yang dikembalikan kepada pemain. Nah, sebenarnya sesuatu yang dikembalikannya ini apa? Kita juga perlu tahu maksud dari para pengelola website judi online, termasuk para pemodalnya, menciptakan sistem RTP ini. Jadi RTP ini sebenarnya sebuah sistem kemungkinan, sebuah sistem probabilitas yang gak semua orang bisa dapetin sistem itu, yang gak semua orang bisa menempuh mekanisme itu. Sekalipun pada posisinya ya, kalau kita lihat website-website judi online nih, RTP-nya lagi hijau, ada yang kuning, ada yang merah, tetap aja kita belum tentu dapat itu secara pasti. Semua sistemnya kemungkinan, bukan hoki ya, tapi kemungkinan. Dan kalaupun misalkan kita dapat menembus RTP itu, kita bukan hoki, itu berarti timing kita pas aja pada saat masuk. Karena pada prinsipnya seperti video-video sebelumnya, bahwa slot itu kemungkinan menangnya bahkan mungkin 99 melawan 1%. Karena yang main slot itu bukan cuma lo, bukan cuma gua, tapi ada banyak puluhan ribu orang yang main dalam satu waktu, dalam satu website. Garis besar pertama soal RTP atau Return to Player adalah mekanisme asumsi atau mekanisme probabilitas yang diberikan oleh pengelola kepada pemainnya. Nah, probabilitas ini berbentuk persentase. Ada yang 98%, 90%, 70%, bahkan merah sekitar 10-20%. Dan pastinya logika pada umumnya ya pengen main di website-website yang RTP-nya lebih besar, yang bisa memberikan dia kemungkinan menang lebih banyak kan. Tapi itu juga balik lagi, pada prinsipnya itu juga cuma main-mainan para pengelola doang. Karena pada dasarnya sistem kemenangan slot tidak ditentukan oleh itu, tapi ditentukan oleh algoritma. Seperti video sebelumnya sudah dibahas. Gue juga terbatas untuk nyari informasi soal RTP ini. Dalam artian gue cari di website, gue cari di Google, gue cari di YouTube bahkan. Sangat sedikit informasi yang membahas soal RTP ini atau RTP. Tapi beberapa di antaranya gue berhasil menarik sebuah kesimpulan, dan gue juga ngobrol sama teman-teman yang sempat main di RTP merah dan di RTP yang hijau. Ternyata ya garis besarnya sama aja. Di merah mereka sempat pernah menang, pun di hijau mereka juga kalah. Ya artinya hijau atau merah juga tidak menentukan kemenangan atau kekalahan kalian. Jadi sistem RTP ini, kalau kita analogikan ini seperti sebuah lampu merah. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Ketika warna merah pasti semua berhenti, tapi tidak menutup kemungkinan ketika warna merah akan selalu ada yang nerobos. Pilihannya cuma dua ketika merah. Orang itu berhasil lolos dan maju lebih dulu, mendapatkan kemungkinan untuk menang, atau ya kecelakaan, tabrakan, terungkap, hancur. Ketika hijau, semua maju, semua berebut kemungkinan itu. Dan yang mungkin dari puluhan ribu player, yang dapat cuma satu player aja. Lalu kalau misalkan kita hitung pakai analisa matematis nih, kita main di website yang RTP-nya lagi hijau. Siapa yang berhak atau siapa yang dapat profit dari website tersebut? Nggak semuanya. Yang pasti yang timingnya pas, cara mainnya pas. Ada beberapa konten kreator yang membahas RTP ya, Return to Player ini, sistemnya, mekanismenya, dan tek-tek bengeknya. Tapi ya pada intinya itu aja. Sebenarnya RTP ini sebuah metode, pola untuk menarik perhatian kita sebagai pemain untuk deposit di berbagai website dengan diiming-imingi kemungkinan menang 90%, yang ternyata 90% itu dibagi kepada ribuan player yang sama main pada waktu itu. Hingga kemungkinan kan ketika kita main di website itu 10 menit, 20 menit RTP-nya sudah turun. Ya karena semakin banyak orang yang main di situ. Misal kita gambarkan tes CPNS. Informasi yang dibutuhkan itu cuma satu.
lalu yang daftar ke sana belasan ribu. Akan ada yang dapat tentunya, tapi akan lebih banyak orang yang kalah. Nah, sistem RTP itu mirip-mirip begitu. Kalau misalkan formasinya 1 dan yang daftarnya cuma 3, itu artinya kemungkinan kita terbagi masing-masing. 3 orang ini berkemungkinan besar kan? Tapi kalau di slot, 90% aja direbutin oleh ribuan orang. Dan lu nyangka sistem RTP ini dibuat untuk lo, itu enggak. Jadi lo tuh berebut sama orang lain. Dan yang paling pasti terjadi adalah ya lo pasti kalah, karena random banget orang yang menang gara-gara mengandalkan RTP yang ada di website. Jadi sistem RTP ini namanya doang return to player, padahal nggak ada yang lo terima dari website itu ketika lo menang atau lo kalah. Dan pada prinsipnya, kesimpulannya, kemenangan sejati dari judi adalah ya berhenti. Jangan mau judi-judi lagi, jangan mau deposit-deposit lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.